Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kesehatan, diluaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Guru kita bersama yaitu Bapak Ustadz Habibuddin, juga mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita belajar dari sebuah pertanyaan seorang jamaah. Itu belum keucap jawab apa pertanyaannya, Pak, ya. Apa sih yang ditanyakan sebenarnya oleh seorang jamaah ini, yang sebenarnya dia itu mangkel, jengkel, gedek banget sama yang namanya syaitan, laknatullah. Kalimat pertanyaannya simpel, Pak. Bib, aneh ini mangkel, jengkel, kesel, gedek banget dah sama yang namanya setan. Aneh pengen matahin tulang punggung tuh setan, laknatullah. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya, Bib? Ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana satu makna hadis memberikan penjelasan ketika terjadinya peristiwa kemenangan yang dinikmati oleh mereka orang-orang Islam keluar dari Ramadan. Jelas di sana bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengibarkan bendera kemenangan. Sementara iblis laknatullah di hari raya Idul Fitri juga mengibarkan bendera permusuhan. Artinya kita ini berhadapan dengan yang namanya iblis laknatullah. Kita akan berhadapan dengan yang namanya setan laknatullah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kibarkan bendera kemenangan dengan satu harapan bahwasanya kita ini akan menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan akan menjadi orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kalimatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haqqa tuqatih, takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam, dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hubungan partikel kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan tetaplah kalian berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian
beraih. Ini bendera kemenangan yang Allah kibarkan. Untuk siapa? Untuk kita orang-orang yang beriman, Islam agamanya memperoleh kemenangan setelah Idul Fitri. Sementara iblis laknatullah juga mengibarkan bendera kemenangan bendera permusuhan. Kita sudah belajar tuh satu makna hadis kemarin. Apa kata iblis laknatullah kepada setan, kepada prajurit-prajuritnya? Antasgaluhum billadzati wasyahawat wasyurbil khamar. Serang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serang umatnya Nabi dengan apa? Antasgaluhum billadzati wasyahawat wasyurbil khamar. Jadi kita akan dilawan oleh iblis laknatullah, oleh setan laknatullah, dengan dia memerangi kita lewat yang namanya perut, Pak. Ya, tuh lezatnya makanan, nikmatnya makanan. Wasyahawat, dengan adanya hawa nafsu. Wasyurbil khamar, dengan yang namanya minuman keras. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu datangnya murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sampai di situ ya Pak ya. Ya, hari ini kita lanjutin ya. Kalau di awal makna hadis dikatakan inna iblisa alaihi la'natu, sesungguhnya bahwasanya iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yasihu fi kulli aidin, pada hari raya Idul Fitri dia berteriak dengan teriakan yang sangat kerasnya. Artinya apa? Dia betul murka. Ya. Murka dengan siapa? Murka dengan ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzihil yaum. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari raya Idul Fitri. Itu gedek Pak iblis, Pak. Ini kita kan baru tahu sekarang ilmunya. Setiap tanggal 1 Syawal, iblis itu dengan pasukannya, dengan prajurit-prajuritnya, yaitu setan laknatullah, itu benci banget sama umatnya Muhammad. Kenapa? Dijelaskan dalam makna hadis ini, qad ghafara, ya, sungguh pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dosa kepada siapa? Kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ampunan dosanya berkat atau buah daripada dia umatnya Rasul melaksanakan ibadah yang namanya puasa, dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ini udah jelas Pak ya, bahwasanya makna hadis ini memberikan penjelasan di tanggal 1 Syawal umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah hadirkan ampunan dosa. Nah, makanya iblis ini sangat kesal. Wajar kalau seorang jamaah kemarin ya, dia bertanya kepada seorang habaib, seorang guru, "Ane kesel bib, mangkel banget, gedek banget sama yang namanya iblis." Kenapa? Karena dia selalu mengganggu kita sebagai manusia, mengajak kepada kezaliman, mengajak kepada satu bentuk kesesatan untuk dijauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bicaranya? Saking keselnya, ini seorang jamaah pengen tuh yang namanya iblis laknatullah dipatahin tuh tulang punggungnya. Berani nggak Pak kira-kira Pak? Hah? Setelah 1 Syawal kemarin, jangankan begitu Pak Ustadz, saya ketemu dengan iblis saya nggak pernah. Bertemu dengan setan laknatullah nggak pernah. Padahal setiap hari Pak, kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh iblis laknatullah, oleh setan laknatullah. Setiap hari. Ya. Kenapa? Karena kemarin kita udah belajar bahwasanya iblis dan prajurit-prajuritnya mampu melihat kita sebagai manusia, sementara kita tidak mampu melihat iblis laknatullah dan juga prajurit-prajurit setan. Apa makna hadis yang memberikan kejelasan ini? Innamas syaiton yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya yang namanya setan itu ada dalam aliran darah manusia. Jadi setiap hari itu kita selalu diganggu. Jadi salah kaprah Pak. Kalau Bapak pernah belajar satu ilmu tentang
bagaimana setan itu dimunculkan. Itu udah ngelihat belum pernah ngelihat? Pernah nggak ngelihat setan umur sampai tua begini, Pak? Nggak pernah. Itu artinya jelas bahwasanya setan laknatullah, iblis laknatullah dengan manusia ada hijab, ada pembatasnya. Nggak mampu kita melihat mereka, tapi mereka mampu dan jelas sekali melihat kita manusia. Wajar kalau Rasulullah SAW memberikan makna hadis seperti ini. Innamas syaiton yajri min ibni Adam majrad dam. Yang namanya iblis ada dalam aliran darah manusia. Setiap hari kita diganggu. Ya, komitmennya apa? Statementnya apa tadi? Antasgoluhum bil lazati wasyahawat wasurbil khamar. Nih, 3 rangkaian perkara dosa yang memang dijelas diberikan komitmen oleh iblis laknatullah kepada prajurit-prajurit setannya. Itu dengan cara apa? Antasgoluhum bil lazati, intinya perut. Ya, wasyahawat, syahwat. Lantas kemudian apalagi? Wasyurbil khamar, dengan minum minuman keras. Paham nggak sampai di sini, Pak? Ya, artinya setelah kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan, jangan tinggal diam. Nggak bisa kita menang baik bahasanya. Ya, ada 11 bulan. Panjang ini waktunya. Kita dihadapkan dengan segala macam bentuk perjuangan, dengan segala macam bentuk tantangan, dengan segala macam bentuk rintangan. Yang tidak lain adalah mereka iblis laknatullah dan juga setan laknatullah akan menjauhkan kita dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi simple, Pak. Seorang habab ini memberikan penjelasan. Kalau ente benar-benar mau patahin tulang punggungnya setan, simple. Nih, awas, kancah kehidupan mengajarkan kita banyak persoalan. Ya, tidak ada seorang manusia yang pun yang hidup di alam dunia ini tanpa diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan memilih di antara kita siapa yang paling baik imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah memberikan satu makna ayatnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kalian akan kami uji dengan keburukan dan kalian akan kami uji dengan kebaikan. Untuk apa? Wa ilaina turja'un. Paham ya, Pak ya? Ya, insyaallah. Jadi ke depan 11 bulan yang sudah kita lewatin, baru 1 bulan nih. Insyaallah nanti masih ada 10 bulan lagi menjelang hadirnya Ramadan, kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ujian terus akan terjadi pada diri kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simpel, Pak. Makna pertanyaannya begini, Bib, ane pengen patahin tulang punggung tuh setan laknatullah. Seorang habaib menganjurkan, gampang. Ya, bagaimana caranya? Simple, Pak. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah biasa nih. Makna kata istiqomah seringkali saya sampaikan. Ya, ketika kita sujud, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian ibadah yang namanya salat, kita minta, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Lebih simpelnya lagi, Pak, kalau Bapak ngadepin persoalan di rumah, diganggu oleh setan laknatullah, ya, ucapin aja, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, tolong kami, ya, agar kami dimatikan nanti dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Baik iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan baik pula kehidupan kita selama kita masih dihidupkan di alam dunia ini. Jadi rangkaiannya kebaikan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Tuh sambil ngomong, Pak. Ya, jangan ngomong bini baca gituan. Ya, ngomong anak yang punya anak kecil. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Enggak punya duit, pengen macem-macem.
ya, banyak persoalan. Dah baca tuh kalimat. Itu artinya kita akan patahkan tuh tulang punggungnya setan laknatullah. Kita patahkan tulang punggungnya iblis laknatullah. Ini janji seorang habaib. Ya nggak main-main. Ya, luar biasa. Ibu, bapak pernah nggak paham nggak makna kata tulang punggung? Tulang punggung dalam kehidupan rumah tangga itu seorang ayah. Ya, dia punya tugas yang penting, tugas yang sangat mulia. Kalau tulang punggungnya sudah mati, habis semua kehidupan. Sama ketika kita patahkan tulang punggung setan, kita patahkan tulang punggung iblis laknatullah, dia murka kepada kita dan lari terbirit-birit menghindari diri kita. Kenapa? Karena kehidupan kita dihiasi dengan nilai-nilai kebaikan. Yang jelas kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sambil duduk manis gini Pak, coba kita lapatkan. Ya, ini nggak sembarangan, ini ilmu nih. Ya, barangkali ada satu ucapan, barangkali ada satu lisan yang kita dawamkan kalimat ini, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khotimah, naik ke arsy-Nya Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pula semua sisi kehidupan kita. Iman kita dibaikan, ibadah kita diberikan kebaikan, dan bahkan kehidupan kita diberikan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk sama-sama ya, sebelum kita masuk pada tema berikutnya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ini mudah-mudahan nih Pak ya, lisan yang keluar ya dari mulut kita, doa yang keluar yang kita dawamkan dari mulut kita, salah satunya walaupun kita baca 3 kali tadi ya, satu aja dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita menjadi baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lagi ngaji Pak ya, ntar di rumah banyakin ya, lagi senang baca itu, lagi sedih, lagi duka baca itu. Insya Allah tuh orang tua dulu ngajarin kita Farida ya. Ya insya Allah tuh, ya sambil nimang-nimang anaknya. Ya Allah subhanallah. Ini perkara yang menjadikan kita apa sih tafaul, punya motivasi. Lantas kemudian apa sih ujian kita ke depan? Ya, udah jelas statement yang dikeluarkan oleh iblis laknatullah kepada prajurit-prajurit setannya, antas goluhum bil lazati wasyahwat wasyurbil khamar. Serang umatnya Muhammad, ganggu umatnya Muhammad dengan kelezatan makanan, dengan syahwat, dan dengan minuman keras. Tugas kita ke depan Pak, nih ada 4 hal yang perlu kita pelajari hari ini, insya Allah sampai waktunya. Yang pertama, jaga badanmu atau bersihkan badanmu dengan puasamu. Jadi ada 4 hal nih. Hari ini kita belajar 4 hal yang mampu dibersihkan, yang bisa dibersihkan oleh 4 hal. Yang pertama, bersihkan badanmu dengan puasa. Ya, kalau Rasulullah SAW memberikan satu makna sunnah untuk ibadah yang namanya puasa. Ada puasa Senin, Kamis. Ada yang namanya puasa Daud. Hari ini puasa, besok lusa berbuka. Puasa buka, puasa buka. Ada kemudian puasa yang namanya Yaumul Bid. Puasa 13, 14, 15 pertengahan bulan. Ada yang namanya puasa lanjutan setelah Ramadan, yaitu puasa Syawal. Ini sunnah hukumnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan satu bentuk wajib hukumnya. Kepada siapa? Kepada kita umatnya Rasulullah SAW, untuk membersihkan badan kita dengan puasa, yaitu Allah hadirkan bulan Ramadan, puasa wajib hukumnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu, agar kalian targetnya adalah takwa. Wajar Pak, bendera kemenangan yang Allah kibarkan dengan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kita umatnya Muhammad. Perintah kita adalah ya ayyuhallazina amanu ittaqullah
bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita setelah Ramadan tetap menjaga istiqomah nilai takwa kita. Iman kita istiqomah, ibadah kita istiqomah, terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan badanmu dengan puasa. Oh, berarti badan kita kotor. Iya. Setiap hari kita makan. Tumbuh kembangnya manusia itu karena faktor makan dan minum. Ada makanan yang maaf, kadang ada unsur keharamannya, ternyata telah kita makan. Makanya kotornya badan manusia itu dua faktor, Pak. Yang pertama, kotor badannya manusia itu karena penyakit. Banyak nih manusia, ya umur-umur kita nanti, ya udah tua pasti sakit tuh, Pak. Ya, kalau sekarang mungkin sakit gigi, terus sakit apa? Hah? Sakit hati ntar nanti pembahasan beda, ya. Sakit jantung, liver, kanker, Allah karim. Numpuk komplikasi, bahkan itu diakibatkan tanpa faktor makanan dan minuman. Bahkan badan kita menjadi kotor karena dosa. Makan makanan haram, minum minuman haram. Dulu ya waktu masih muda pernah nenggak, ini umpamanya pernah nenggak whisky, brandy, pil koplo, apalagi ganja. Nauzubillah min dzalik. Wah, Pak Irwan buka kartu. Enggak, kita bicara fakta. Inilah cerita kehidupan. Badan kita yang kotor maka bersihkan oleh puasamu. Ini perintah Rasulullah lewat sunnahnya. Dan ini menjadi perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya wajib setelah Allah hadirkan Ramadan. Ini kita beruntung, Pak. Keluar dari Ramadan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tugas kita ke depan, bersihkan hatimu dengan zikirmu. Nah, ini kalau hati kita ada di dalam makna hati itu maknanya adalah ada di dalam hati, di dalam tubuh kita yang paling dalam. Ya, dijaga sama tulang, dijaga sama daging, dilengkapi lagi dengan kulit, dijaga sama baju semuanya. Dijaga hati kita. Maknanya apa? Bersihkan hatimu dengan zikirmu. Setiap harinya hati kotor, Pak. Kotor karena dengki, kotor karena hasut, kotor karena sombong kita. Kotor karena apa lagi? Banyak penyakit hati. Iri hati, sombong, dengki, terus hasad, hasut. Allah karim. Kalau mau dihitung, maaf aja, banyak banget. Maaf banget. Kancah kehidupan mengajarkan kepada kita. Maaf. Ketika kita buka pintu aja, tetangga lewat nih, hati udah bergumam nih, Pak. Ngomong, dia lagi. Ya maaf ya. Baru kaya aja. Baru punya mobil. Ya Allah. Ilmu tingkat tinggi. Ya, saya seringkali diajarkan oleh guru. Ya, ketika lo papasan dengan orang, ya umpamanya nih, Pak. Ente lihat seorang tukang pulung, ya, mengais rezeki di pagi hari buta, udah nyari yang namanya limbah, Pak. Coba ketika lu lihat itu semua, doa. Ya Allah, angkat derajatnya, beri kesehatan untuknya, beri dia rezeki, angkat derajatnya, makmurkan kehidupannya. Itu pantulan doa itu ke kita nanti, Pak. Kalau doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu manusia yang jadi tukang pulung diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi kalimat doa itu makbul. Dan doa itu akan kembali kepada kita. Nih, ilmu tingkat tinggi dengan pembicaraan hati. Kita lihat orang yang rajin ibadah, ya Allah, jadikan dia adalah manusia yang istiqomah ibadahnya. Gak sembarangan loh, Pak. Emang berangkat ke masjid gampang? Duduk dalam majelis ilmu aja nih, gampang gak kira-kira? Ya, gak gampang. Makanya kita minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Biar istiqomah nih kita nih. Ya, gak gampang loh, Pak, duduk. Apalagi gurunya. Wah Allah, banyak kegiatannya. Astagfirullahaladzim. Kita nih uber-uberan waktu, Pak. Datang ke sini aja. Ya, kita tinggal duduk manis, nerima ilmu Allah. Luar biasa. Jaga hatimu dengan zikirmu. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Dalam dirinya dia ingat Allah, dalam duduknya dia ingat Allah, ketika dia berbaring pun ingat Allah. Ini ayat Allah. Makna yang sebenarnya apa, Pak? Allazina yazkurunallaha qiyaman. Saat kita berdiri kita ingat Allah. Tuh waktu kita muda, waktu kita ganteng-gantengnya. Ya, Pak Habib dulu mudanya ganteng, Pak.
Dulu sombong dia, woi, gue paling ganteng di kelas ya. Cewek mana yang nggak suka sama gue? Ya maaf loh. Nah, ada lagi yang engkong juga ganteng dulu ya kong. Ya Allah, kita lagi muda, gagah, perkasa, punya jabatan, punya kekayaan. Banyak manusia yang diuji seperti ini tergelincir. Jaga hatimu. Ya, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Kesimpulannya apa? Saat kita berjaya, saat kita punya jabatan, saat kita punya banyak harta, jangan sombong. Ingat semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita? Lantas kemudian apa? Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Saat kita berbaring, saat kita sakit, adakah kalimat ingat Allah, zikir kepada Allah ada dalam diri kita, dalam hati kita? Kalau lagi sakit, ya Allah, sakit banget gigi ini, apa gigi ini, sakit banget hati ini, sakit banget kaki ini. Ada nggak kita kembalikan semua itu kepada Allah? Wa idza maridtu fa huwa yasbin. Apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim dalam ayat Allah, maka Allah yang menyembuhkan. Artinya apa? Interaksi kita dalam vertikal, hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu tingkat tinggi lagi Pak, nggak sembarangan Pak. Kebanyakan orang ya. Wa kana insan aksaru syai'in ajula. Kebanyakan manusia itu mengeluh. Kalau udah diuji penyakit ngeluh. Ya Allah sakit banget. Ya Allah bagaimana biayanya? Benar gak sih? Hah? Ini kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jaga hatimu, bersihkan hatimu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika endingnya, ya. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan kita berbaring, udah mau mati, udah ngap-ngapan. Ini ujian iman datang lagi. Dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya iblis laknatullah, setan laknatullah. Bapak nanti waktu sakaratul maut, Pak, jangan dibilang tenang aja, Pak. Iblis datang dengan wajah seperti orang tua kita. Iblis datang dengan wajah seperti istri kita. Orang yang kita cintai. Itu gampang, Pak. Intinya apa? Untuk ngerobek iman yang ada pada diri kita. Ujian iman, ya, ini kembali lagi ke dalam hati kita. Akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keadaan berbaring pun, sudah payah pun, dalam peristiwa najah pun, dalam peristiwa sakaratul maut, diuji terus iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya musuh utama kita jelas ya. Wajar seorang tadi jamaah mengatakan saya pengen patahin tuh tulang punggungnya iblis laknatullah. Kenapa? Karena udah kebangetan iblis. Udah ganggu kita dari kita lahir sampai ketemu kita mati, terus diganggu. Ya, oleh iblis laknatullah. Bersihkan hatimu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita yang kedua. Tugas kita yang ketiga, bersihkan hartamu dengan zakatmu. Ada kalimat perintah zakat, infak, sedekah. Pak, di rumah punya ya tanggung jawab moral terhadap istri dan anak. Seorang suami punya tugas mencari nafkah. Ya, hasil daripada yang kita dapat dari hasil kerja kita, tolong ini catatan. Ya, ada kalimat perintah wa mimma razaqnahum yunfikun. Di antara hartamu itu harus ada yang diinfakkan. Tugas kita 2,5%, Pak. Punya gaji 5 juta, 2,5%. Sisihin dulu. Cuman berapa tuh? 125.000. Jangan ditelan semuanya. Makanya banyak orang yang hidup dalam rumah tangganya nggak berkah. Allah sudah cukupkan kebutuhannya, lantas kemudian manusia itu lantaran tidak memiliki agama atau syariat yang baik, dia beranjak pada satu faktor keinginan. Udah punya rumah satu, pengen punya rumah dua. Udah punya mobil satu, pengen punya mobil dua. Udah punya bini satu, pengen punya bini. Nah, bagus benar ya. Kebanyakan manusia itu dijebak oleh faktor keinginan. Gagalnya kehidupan rumah tangga, hancurnya kehidupan rumah tangga disebabkan karena banyaknya faktor keinginan. Inilah manusia. Jaga hartamu dengan zakat. Dan yang terakhir, insyaallah mudah-mudahan closingnya adalah jaga jiwamu yang berdosa. Dengan apa? Istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan kalimat istighfar, Pak, setiap hari. Kenapa? Karena kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun. Yang namanya manusia itu pasti berbuat dosa, pasti berbuat hilaf, pasti berbuat salah. Sebaik-baik manusia yang telah berbuat dosa, dia kembali kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi, Pak, banyakin istighfar.
Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, Rasulullah mengajarkan mendawamkan kalimat istighfar itu 70 kali dalam sehari, bahkan 100 lebih. Ya, di closing lagi pada saat dia bangun di tengah malam, ya, pada saat dia tahajud. Padahal baginda Rasul adalah orang yang maksum, sudah diampuni, dijamin dosanya diampuni, dijamin masuk surga. Lah orang pila model kita RT 11 diampuni dosanya belum pernah, masuk surga juga belum pasti, Pak. Males istighfar. Yuk ngaku jujur ya, jujur, sekali sehari, paling pada saat sholat rawatib, subuh 3 kali, zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, 5 kali 3 cuma 15. Ya Allah, banyakin istighfar. Closingnya yang diajarkan oleh baginda Rasul selepas tahajud, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahaladzim. Inilah yang namanya Sayyidul Istighfar, mbah moyangnya istighfar. Jadi paham ya Pak? 11 bulan kita akan ditantang oleh Allah, akan menghadapi yang namanya gangguan iblis laknatullah dengan prajurit-prajuritnya, yaitu syaitan laknatullah. Dan tugas kita yang kedua yaitu menjaga 4 hal ini. Ya, badan kita tetap bersih, yang kedua harta kita tetap bersih, hati kita tetap bersih, dan insya Allah jiwa kita tetap bersih dari yang namanya perkara dosa. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita memperoleh kemenangan yang sebenar-benarnya. Selamat sukses dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqa rizqna tiba'ah, arinal batilan batilan warzuqna jitinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syuhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.